feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Conor McGregor yang tidak pernah bertarung sejak mengalami patah kaki yang parah dalam pertarungan terakhirnya melawan Dustin Poirier di 2021 lalu, telah lama direncanakan akan comeback dan melawan Michael Chandler dalam pertarungan berikutnya. Namun akhir-akhir ini Conor banyak berulah dan mengarah pada batalnya pertarungan itu. Ia tak mengikuti tes rutin anti-doping USADA yang setidaknya wajib ia lakukan 6 bulan sebelum bertarung. Ia bahkan beberapa kali mengatakan tak akan bertarung dengan Chandler dan malah memilih untuk melawan Justin Gaethje. Ia menantang semua orang dan pertarungannya dengan Chandler semakin tidak jelas. Namun beberapa hari kemarin Dana White membawa kabar yang jelas. Ia menegaskan jika Conor McGregor akan melawan Michael Chandler. Ia memang suka mencari masalah dengan siapapun, karena itulah ia menantang sana sini. Namun lawannya ialah Michael Chandler, kata Dana White. Dan pernyataan Dana White ini ternyata juga ditegaskan oleh Conor McGregor. Bahkan Conor memberikan jadwal dan tanggal bertarungnya dengan Michael Chandler. Mereka akan bertarung di UFC 296 tanggal 16 Desember nanti. Desember, Chandler dan saya harus melakukannya, kata McGregor. Saya baru saja mencengkram dadanya dan memukulnya, itulah yang harus saya lakukan, kata Conor pada Talksport. Namun jadwal Conor McGregor untuk bertarung pada bulan Desember pasti akan membuat semua orang terkejut. Terutama karena dia masih belum menjalani tes narkoba di bawah program anti-doping UFC tahun ini. Di bawah aturan saat ini dengan program pengujian yang dikelola oleh Badan Anti-Doping Amerika Serikat, petarung yang keluar dari pemeriksaan tetapi masih di bawah kontrak UFC biasanya karena pensiun harus menjalani setidaknya 6 bulan pengujian sebelum diizinkan untuk bertarung lagi. Namun memang periode 6 bulan itu dapat dibebaskan dengan pengecualian. Tetapi satu-satunya pengecualian yang pernah terjadi sejak UFC bermitra dengan USADA adalah pada 2016 lalu. Yaitu ketika mantan juara kelas berat Brock Lesnar diizinkan berkompetisi di UFC 200 meski belum menjalani tes doping. Namun hal itu menjadi masalah besar di kemudian hari karena setelah itu Lesnar kemudian dinyatakan positif dan dilarang bertarung. Karena itu kemenangannya melawan Mark Hunt dibatalkan menjadi tidak ada kontes dan dia menjalani skorsing 1 tahun karena pelanggaran tersebut. Jika McGregor benar-benar akan bertarung pada bulan Desember, maka UFC harus menawarkan pengecualian yang sama seperti Lesnar, namun tentu dengan resiko yang besar. Conor juga memberitahu tentang pertarungan yang akan ia lakukan di masa depan selain melawan Chandler. Chandler selanjutnya pada bulan Desember dan kemudian Justin Gaethje BMF title. Dan kemudian kami akan membuat trilogi dengan Nate Diaz, kata McGregor. McGregor memang telah menghabiskan banyak waktu akhir-akhir ini untuk menyerukan pertarungannya melawan Justin Gaethje setelah Gaethje mencetak head kick KO dari Poirier di UFC 291 kemarin. Namun dia akhirnya meninggalkan rencana itu untuk pertarungan berikutnya, tetapi tetap dia tidak melupakan pertarungannya dengan Gaethje. Jika ia menang melawan Chandler, kepercayaan dirinya akan kembali, maka besar kemungkinan Gaethje adalah langkah selanjutnya setelah itu. Dan tentu saja trilogi McGregor versus Diaz telah menjadi pertarungan yang dibicarakan kedua petarung sejak setelah mereka berperang di tahun 2016 lalu. Diaz menghabisinya di pertemuan pertama pada ronde kedua, namun Conor tak pernah menghabisi Diaz dan hanya menang decision di pertarungan kedua. Diaz berencana kembali ke UFC setelah meraup jutaan dolar dengan Jake Paul di boxing. Namun comebacknya ke UFC tentu bukan untuk berkompetisi lagi dan dibayar receh. Diaz memang mengincar ledakan dolar lainnya, yaitu trilogi melawan McGregor yang dipastikan akan memberinya uang pensiun yang sangat besar. Kita tunggu saja update selanjutnya. Yang pasti Conor McGregor sudah memastikan comebacknya dan UFC kembali kedatangan anak kesayangannya yang telah lama tak memberi mereka jutaan penjualan pay-per-view. Bagaimana pendapat kalian? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind.
Is everybody in the world? Pekan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Dana White mengungkapkan jika sang Dagestani internet fenomenon Hasbullah telah membuat uang yang sangat besar dengan mudah karena kerjasama mereka dengan UFC. Hasbullah bekerja sama dengan UFC dalam video game UFC dan juga penjualan merchandise Hasbullah. Dan Dana White mengatakan Hasbullah sudah meraih setidaknya $1 juta dengan sangat cepat dan mudah. Penghasilannya akan terus bertambah seiring penjualan merchandise UFC-nya. Ternyata warga Amerika sangat menyukai Hasbullah. Ia juga mendapatkan sambutan yang sangat baik di kalangan penggemar UFC di Amerika. Tanpa bertarung sama sekali, Hasbullah sudah mendapatkan bayaran jutaan dolar dari UFC. Luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Fenomena Hasbullah ternyata semakin besar. Dan info selanjutnya datang dari UFC Fight Night tadi pagi yang diisi menu utama oleh mantan juara lightweight UFC Rafael dos Anjos versus Vicente Luque di kelas welterweight. Berikut hasil lengkap UFC Fight Night tadi pagi. And I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid.